sistem telah ditingkatkan. Membuka kunci mata elang. Mata emas ternyata bisa ditingkatkan. Ini di mana ya? Aku terlempar ke masa lain. Sistem bertahan hidup bencana berganda telah diaktifkan. Inang, Shenlei misi. Bahwa semua orang melewati setiap bencana bisa kembali ke dunia nyata. Tak disangka, aku yang seorang ahli bertahan hidup top malah terseret ke dalam sistem aneh begini. Cheat pemula, mata emas telah diaktifkan. Bencana pertama akan segera datang. Mata emas ini ternyata bisa melihat struktur benda. Sial, bencana pertama adalah kecelakaan pesawat. Sudah nggak kuat lagi. Ayah, kita harus segera bersiap untuk benturan. Pesawat ini akan celaka. Bisa nggak jaga anak sendiri? Mendoakan yang buruk buat semua orang? Iya nih, pesawat mana gampang celaka. Kelihatan banget pertama kali naik pesawat. Kurang pengalaman. Lele, jangan bercanda begitu, nggak baik. Santai aja, namanya juga anak-anak. Dek ganteng apa nonton film bencana kebanyakan, jadi takut. Aku nggak. Itu kan cuma film, pesawat kita kuat kok. Lele, dengerin kata-kata. Tahan sebentar lagi. Nanti sampai Dunhuang ajak kamu dan adik lihat bidadari di lukisan dinding. Bu, aku serius. Kru kabin, cepat beritahu semua orang untuk tunduk bersiap benturan. Mesin sayap kanan pesawat bermasalah, sebentar lagi meledak. Dasar anak bandel, nggak habis-habis ya? Orang tuamu nggak didik ya? Aku yang didik, pesawat lagi baik-baik aja mana mungkin meledak? Kayaknya kamu butuh dihajar. Waduh, pesawat beneran celaka. Aku nggak mau mati. Tundukkan kepala dan berpegangan erat. Pesawat akan jatuh. Mayday, mayday, kami jatuh. Ayah, Ibu, Yue, kalian baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Yue. Jangan takut, kita sudah aman, sudah tidak apa-apa. Aman? Tidak mungkin. Sistemnya namanya multi bencana bertahan hidup. Pasti akan ada bahaya lain. Harus bersiap-siap. Ya ampun, aku hampir mati ketakutan. Beneran terbukti kata cowok ganteng itu. Pesawat apa sih ini? Nyawaku ini berharga loh. Tadi hampir mati. Kalian harus kasih penjelasan. Pak, tenang dulu. Kami sudah mengirim sinyal darurat. Sinyal minta tolong. Tunggu bantuan dengan tenang dulu. Kamu ngapain? Bocah sialan yang mulut jelek. Lagi nyuri ya? Hei! Miskin minggir, jangan ganggu. Jangan keterlaluan. Sudah, jangan ribut. Masih akan ada bencana lagi. Cepat kumpulkan persediaan. Bersiaplah. Siap-siap apaan? Mana mungkin sial lagi ada bencana? Kurasa kamu cari alasan buat nyuri barang. Aku serius. Peringatan kecelakaan pesawat tadi. Masih tidak percaya padaku? Sepertinya anak ini mengalami reaksi stres. Reaksi karena trauma. Orang tua, tenangkan dia. Mari kita saling membantu. Tim penyelamat seharusnya tiba dalam setengah jam. Mungkin reaksi stres. Ketakutan bikin keluar sifat miskinnya. Keluar semua. Orang miskin emang suka ngumpulin sampah. Kita abaikan saja. Tenang aja nunggu bantuan. Semua percayalah padaku. Cepat kumpulkan persediaan. Saat bencana datang, ini bisa menyelamatkan nyawa. Ah, sudahlah. Anak sialan ini jadi gila karena ketakutan. Bencana apaan? Kok tiba-tiba angin kencang banget? Lele. Nak bahaya, cepat turun. Bencana kedua datang. Kecepatan angin 12 skala Beaufort. Membawa hantaman kerikil. Akan tiba dalam 3 menit. Badai pasir dan tornado akan datang. Semuanya hati-hati. Sial, dia benar lagi. Baru saja selamat dari bahaya. Sekarang mau terkubur hidup-hidup lagi. Bagaimana ini? Di gurun pasir yang luas ini, mau sembunyi di mana? Ada perkemahan. Aku lihat tendanya. Kita selamat. Jangan pergi. Tenda itu tidak akan tahan badai.
Kita harus ke belakang batu besar itu. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau kita mati ya? Batu itu jauh sekali. Belum sampai, kita sudah terbang diterbangkan angin. Cepat tutup mulut anakmu yang usil itu. Di saat genting begini masih ngomong sembarangan. Sangat menyebalkan. Xiaolei, kamu kenapa hari ini? Di saat genting seperti ini, jangan bikin masalah lagi. Lele, cepat turun. Kita ikut yang lain mengungsi ke perkemahan. Kalian akan menyesali pilihan kalian. Profesor Lee, kecepatan angin sudah melewati batas kritis, masih terus meningkat. Panik apa? Peralatan kita semuanya kelas atas. Profesor Lee. Halo, saya Riko Halim, bos grup Halim. Kami adalah korban selamat dari kecelakaan pesawat. Sebentar lagi ada badai pasir. Izinkan kami berlindung di sini. Kami dari tim arkeologi profesional. Kalian tunggu di sini dulu. Jangan sembarangan sentuh peralatan saya. Profesor, tenda-tenda ini tidak akan kuat. Badai pasir akan segera tiba. Di belakangnya ada yang lebih menakutkan tornado. Kita harus segera pergi. Nak, kamu tahu ini apa? Material komposit tingkat kedirgantaraan. Jangkar spiral kedalaman tanah. Saya baru saja selesai memperkuatnya untuk kedua kalinya. Bahkan jika tornado datang, tenda ini tidak akan roboh. Kamu anak kecil tahu apa? Kamu bisa lebih ahli dari profesor. Kalau masih banyak omong, keluar saja. Betul, sudah dapat untung masih banyak tingkah. Percayalah padaku, tenda ini benar-benar tidak akan bertahan. Sudah, karena kamu berpikir tenda ini tidak bisa menahan badai pasir, ya keluar saja. Kebetulan aku juga merasa terlalu banyak orang di dalam tenda. Keluar, aku sudah lama muak melihatmu. Anak kalian ini sebenarnya kenapa sih? Bisakah dia diam? Kalian tenang dulu. Anak ini cuma ngomong sembarangan. Iya, jangan dihiraukan anak kecil. Badai pasir akan segera datang. Menyuruh kami keluar sama saja dengan menyuruh keluarga kami mati. Jangan banyak omong, cepat pergi. Betul, kalian mati atau tidak, apa urusannya dengan kami? Keluar. Profesor, jangan dihiraukan anak kecil. Sudah. Kalau tidak mau keluar mati, diam saja di sini dengan baik. Dengan pengalaman eksplorasi 30 tahun saya jamin tenda ini sangat aman. Selesai. Tenda apa ini sih? Aman apanya? Pengalaman profesionalmu 30 tahun itu palsu semua ya? Sialan, nggak tahan sama tornado. Jangan ngomong kosong. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Kamu, hormat sedikit. Profesor Lee bukan orang sembarangan. Nggak bisa lari sama sekali. Anginnya terlalu kencang. Jangan pada lari sembarangan, kita naik unta ke batu besar itu. Dasar mulut sial, tutup mulutmu. Ada mobil off-road nggak naik, malah mau naik beberapa binatang sialan itu. Kamu mau membunuh kita semua? Dia benar, mobil off-road bisa bawa kita keluar dari pusat angin dengan kecepatan tertinggi. Semuanya, naik mobil! Unta bisa hidup di gurun pasir dalam lingkungan seberat ini. Pasti ada alasannya. Kalian nggak bisa cuma mikirin cepat. Mobil off-road nggak bisa. Jangan dengerin si brengsek itu ngomong, cepat rebut mobil. Lele, di saat seperti ini, pasti pilih mobil off-road. Jangan macam-macam, ayah. Mobil itu dari besi, bisa menarik petir. Pasir sekarang begitu lunak, mobil juga nggak bisa ngebut. Percayalah padaku, kita naik unta. Mingjuan, aku percaya anak kita. Masalah pesawat dan tenda itu, kamu lupa. Ayo, kita naik unta. Cuaca sialan ini, keluarga bodoh itu ngotot mau naik unta, otaknya ketinggalan di rumah, ya? Cepat naik mobil! Kak Jauh bawa aku nggak kuat lari lagi. Pergi, nggak ada tempat. Kalau mau selamat, cari mobil sendiri. Kak Liang, lebih cepat lagi. Kita bakal ketahuan. Jangan terus-terusan ngebut, sialan. Aku udah ngegas pol-polan. Kak Unta, aku cuma andelin kamu. Aku nggak mau mati kesambar petir. Sekarang mereka pasti bakal terpanggang bersama untanya. Untung kita duluan rebut mobil. Tolong, tolong. Sekumpulan orang tak berguna. Tolong. Tolong. Sial, seharusnya kita naik unta. Cuaca ekstrem seperti ini memang. Mingjuan,
Di luar terlalu berbahaya, jangan pergi. Kita tidak bisa tinggal diam melihat orang mati. Terima kasih. Sialan. Seharusnya aku naik unta saja. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau memaksa kami naik mobil off-road, aku tidak akan terluka. Mereka juga tidak akan mati. Apa aku memaksa kalian naik? Semua sukarela. Kenapa salahkan aku? Salahkan dirimu sendiri. Kamu tahu unta lebih baik. Kenapa tidak biarkan kami naik unta? Sudah kubilang, tapi kau percaya. Kalau gitu salahkan Profesor Brengsek ini. Aku baik hati menampung kalian, kok malah menyalahkanku? Badai kali ini sangat langka, kami juga rugi besar. Sudah, jangan ngotong-ngotong. Profesor kami profesional atau tidak usah kau komentar. Jangan karena otakmu tidak jalan, lalu cuman bisa menyalahkan orang lain. Coba katakan sekali lagi. Jangan bergerak sembarangan, tenang. Terlalu banyak orang, persediaan hidup terbatas. Kurang satu orang, kesempatanku bertahan hidup lebih besar. Mama, Yue. Cepat bantu. Kalian cuma bisa berdiri melihat saja. Cepat bantu. terus begini tidak bisa. Aku akan bawa adik kembali. 1 menit lagi, tarik kuat-kuat kedua tali ini. Lele, jangan. Kakak. Aku yang hitung waktunya. 1, 2, 3. Kalau anakku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti bersamamu. Aku juga tidak sengaja. Lagi pula siapa suruh anak itu berdiri di situ menghalangi? Itu perkataan manusia? Lihat. Kalian selalu bilang, aku cari masalah. Tapi aku cuma bicara agak kasar. Tindakanku benar. 7:30. Masa sok penting? Gendut sialan, kalau kau diam. Tidak ada yang anggap kau bisu. Cukup, semua pegang erat talinya. Kakak, tolong aku. Yue, jangan takut, kakak datang. Waktunya sudah habis. Ayo kita kerahkan tenaga. Tarik lebih kuat, cepat. Ya ampun, ada darah. Jangan-jangan mereka sudah meninggal? Tidak mungkin, mereka pasti masih hidup. Anaknya pasti sudah tidak ada. Lebih baik terima kenyataan aja. Sepertinya tornado sudah berlalu. Yue. Lele. Lina, hati-hati. Lele. Mama, Papa, aku sudah bawa Yue pulang dengan selamat. Mama lihat, Lele, kamu hebat sekali. Yang penting kalian baik-baik saja. Mama hampir mati ketakutan. Anak. Bagus. Kalian berdua memang anak yang kuat. Kamu dorong anakku keluar ya, aku pukul kamu. Kan dia tidak mati, jangan keterlaluan. Itu perkataan manusia? Jangan berkelahi. Anak yang selamat dari bahaya besar pasti akan beruntung. Papa, kami baik-baik saja. Jaga tenaga itu penting. Benar, semua tenang, jaga stamina. Badai sudah lewat. Kali ini tim penyelamat seharusnya akan segera tiba. Ini adalah sistem multi bencana. Penyelamat, benarkah akan segera datang? Kalian tunggu saja penyelamatnya. Kami harus melakukan hal yang penting. Tidak mungkin gempa bumi. Apa ini? Ini bukan gempa. Ada makhluk besar di bawah tanah. Jangan bergerak sembarangan. Kalau diam di sini, kita cuma nunggu mati. Cepat lari. Itu ternyata monster buas. Tempat apa ini? Tasku, tas Hermes baruku, jatuh ke bawah. Diam, tas lebih penting dari nyawa, cepat naik.
Kadal bersisik gergaji. Badai pasir membangunkannya. Penglihatan Kadal dan ular sama-sama tidak bagus. Kita harus tahu dia mengandalkan apa untuk menentukan posisi berburu. Jangan bersuara, jangan bergerak. Dia menentukan posisi lewat suara dan getaran. Kita harus memberinya makan agar bisa selamat. Gila, kenapa kamu tidak memberi makan sendiri? Kamu gila. Aku sedang menyelamatkan kita semua. Monster buasnya banyak sekali. Tak terhitung. Kita semua dikorbankan pun takkan cukup. Banyak sekali. Lalu bagaimana dong? Kita cuma nunggu mati di sini. Jangan putus asa, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, pasti ada. Selamat, sistem telah ditingkatkan. Membuka kunci mata elang. Mata emas ternyata bisa ditingkatkan. Ketemu situs kuno, di sana tidak ada monster buas. Kita akan aman kalau sampai di situs kuno itu. Itu dia, badai pasir yang membawanya ke sini. Pura kuno kedalaman. Kita benar-benar menemukannya. Tapi gimana caranya kita sampai ke sana? Di bawah sana penuh monster. Gerak sedikit langsung dimakan. Iya betul, ini sama aja bunuh diri. Kamu mau bunuh kita semua. Pakai mobil itu nyetir keluar untuk mengalihkan perhatian monster. Iya, monster itu mendeteksi lewat suara. Nyetir mobil untuk mengalihkan monster. Kita bisa manfaatkan kesempatan itu untuk lari ke situs kuno. Cepat, kamu nyetir untuk mengalihkan monster. Aku nggak mau. Aku nggak mau mati konyol. Profesor Lee, bukannya kamu pemimpin ekspedisi profesional, kamu yang mengalihkan mereka. Nyawaku ini untuk dunia arkeologi, bukan untuk jadi makanan monster. Kalau takut ngomong aja langsung. Basa-basi apa lagi, Profesor, biar aku saja. Xiaohu, kita sudah menemukan tempatnya. Jangan sampai gagal di sini. Kamu tinggal di sini, lindungi aku. Aku yang pergi. Jangan, Mingyuan. Aku nggak mau kamu pergi. Kakak ini benar-benar pahlawan. Cepat pergi sana. Iya, beneran jagoan. Nyawa kami bergantung padamu. Xiaole, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang giliran ayah yang melindungi kalian. Ayah. Sekarang, cepat naik unta, lari ke situs kuno. Hati-hati, sayang. Ayah. Mingyuan. Ayah. Ayah, naik. Ayah, di tasku ada botol dan korek api. Nyalakan. Matilah kau! Mingyuan, lele. Kak Shen, Xiaolei. Cepat lari ke reruntuhan. Astaga, ternyata ada lebih dari satu. Cepat, jalan lebih cepat. Lari cepat. Aku nggak mau jadi makanan makhluk aneh ini. Lele, ayah baru sadar sekarang kamu hebat sekali. Iya, hebat sampai ibu hampir nggak mengenalimu. Kakakku yang paling hebat. Kita selamat lagi. Aku hampir mati ketakutan, Kak Zhao. Tempat apa sih ini? Aku mau pulang. Kenapa monster-monster itu nggak berani masuk ke area reruntuhan?
Jangan-jangan di dalam reruntuhan ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Reruntuhan kuno Dunhuang yang legendaris. Kita menemukannya. Reruntuhan kuno. Profesor, apa di dalamnya ada harta karun? Emas? Berarti kita bakal kaya raya. Kita tinggal selangkah lagi dari pil keabadian. Benar-benar ditolong oleh langit. Semuanya di luar penuh monster. Kita harus masuk ke dalam reruntuhan untuk mencari jalan keluar baru bisa selamat. Mencari jalan keluar dari reruntuhan sebesar ini sulitnya bukan main. Tapi saat ini memang hanya itu satu-satunya cara. Hantu. Aduh, jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Jangan panik, tetap tenang. Kita hanya jatuh ke dalam bagian dalam situs kuno. Saya adalah ketua dari tim ekspedisi nasional ini, Profesor Teddy Gunawan. Xiao Hu, Xiao Li, hitung jumlah orang. Periksa yang terluka. Profesor, sekarang giliran Anda yang ahli. Keselamatan kami bergantung pada Anda. Iya, pasti Anda bisa membawa kami keluar, benar kan? Jangan takut ayah ibu di sini. Kami pasti akan melindungi kalian. Lele. Jangan bertindak gegabah lagi. Ayah ibu akan khawatir. Mengerti? Ternyata liontin giok 2 ikan. Liontin giok 2 ikan di tangan patung dewi itu telah diambil, menyebabkan gangguan medan magnet dan memicu semua bencana ini. Aku harus mengembalikan liontin giok itu. Nah, catatan profesional seperti ini bukan untukmu. Harus profesor ahli seperti saya. Tulisannya ngawur sekali, mistik-mistik, tidak logis sama sekali. Lausun, tak kusangka kau lebih dulu menemukan kuil ini, tapi sialnya, kau mati di sini. Sepertinya ini adalah liontin giok 2 ikan. Materi penelitian penting harus disimpan dengan baik. Saya yang akan menyimpannya dulu. Ada apa? Rasanya susah bernapas. Iya, aku juga merasa agak sesak. Oksigen di sini sangat tipis. Orang-orang ini mungkin tidak semuanya mati karena jebakan. Banyak yang mati lemas di sini. Kita harus segera mencari jalan keluar. Kalau tidak, kita juga akan mati lemas di sini. Jangan berlama-lama. Waktu tidak banyak. Cepat ikut saya. Jangan sembarangan bergerak. Mayat-mayat di sini adalah peringatan. Anak kecil jangan banyak bicara. Saya tentu tahu, di sini penuh dengan jebakan. Tapi justru di saat seperti ini, kita harus berani berhipotesis. Dan berhati-hati dalam membuktikannya. Dan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun saya menjelajah, pintu keluar atau jebakannya ada di sini. Lihat, ini hanyalah jebakan peringatan paling sederhana. Daya rusaknya tidak besar. Coba-coba dulu. Sudah, ancaman berakhir. Jebakan. Seharusnya di sana. Berhenti, apa yang kau lakukan? Bagaimana caramu menjaga anak? Tempat seperti ini bisa sembarangan disentuh. Bahkan saya sebagai ahli pun harus sangat hati-hati. Seorang anak bertindak sembarangan. Apakah ingin membunuh kita semua? Jangan. Sialan tempat sial ini, kok seperti labirin ya? Sekarang gimana? Banyak sekali jembatan tulang. Mau lewat yang mana? Jalannya hilang. Kita tidak bisa kembali. Jangan panik semua. Aku ahli di sini. Semua, ikut aku lewat sini. Tunggu. Jembatan ini tidak stabil. Kita ganti yang lain. Tidak, lewat yang ini. Jembatannya bergerak. Mekanisme di seberang juga bergeser. Sekarang ini satu-satunya jalan yang aman. Lele, jangan lari-lari. Tidak. Aku agak takut ketinggian. Si gemuk sialan takut ketinggian. Kamu masih menghalangi jalan di depan. Mau bunuh semua orang ya? Minggir. Aduh. Cepat selamatkan dia. Kalau mau selamatkan, kamu saja yang selamatkan. Aku harus lewat dulu. Kamu buru-buru mau mati ya? Aduh, tolong. Aku hampir tidak tahan lagi. Selamatkan aku dulu, selamatkan aku dulu.
keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Seni ukir melayang yang telah hilang, puncak seni gua cahaya. Ya ampun, ini benar-benar karya yang luar biasa. Ini baru situs kuno yang sebenarnya, jauh lebih megah daripada tempat wisata itu. Yue, lihat Dewi terbang ini. Kita tidak jadi pergi ke Gua Cahaya untuk melihat lukisan dinding ini, tapi tak disangka melihatnya di sini. Lihat. Dimanapun aku berdiri, mata mereka sepertinya selalu menatapku. Ini terlalu ajaib. Tulisan-tulisan ini sangat kuno. Perlu diteliti dengan cermat. Ternyata begitu. Biarkan aku berpikir. Karakter ini adalah Dewi, ini adalah Leontin Giok, dan ini adalah anugerah. Aku berhasil memecahkannya. Di sini tertulis, orang yang ditakdirkan memegang Leontin Giok akan menerima anugerah Dewi dan harta karun yang tak terbatas. Ini adalah penemuan arkeologi yang sangat penting, nilainya tak terhingga. Profesor, kalau begitu bukankah kita akan jadi kaya? Kita akan mendapat rezeki nomplok lagi. Kamu ini sedang mengada-ada, ini akan membunuh semua orang. Apa yang anak kecil tahu? Ini adalah arkeologi, ini adalah ilmu pengetahuan, bukan buku cerita hantu-hantuanmu itu. Kalau ini ilmu pengetahuan, lalu bagaimana dengan orang yang ditakdirkan memegang Leontin Giok dan anugerah Dewi yang kamu sebutkan itu? Ini jelas-jelas ilmu pengetahuan palsu, bahkan alasan untuk menguasai Leontin Giok dan harta karun itu sendiri. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mengada-ada. Begitu banyak situs kuno, justru dirusak oleh ilmuwan palsu munafik seperti kalian. Kalian bukan arkeolog, jelas-jelas adalah pencuri makam. Leontin Giok 2 ikan adalah benda suci yang menekan medan magnet. Barang ini dicuri baru memicu. Jangan sentuh patung-patung itu! Luar biasa, musik ini, gayanya jelas dari periode dinasti utara dan selatan. Ini adalah fosil hidup, yang diwariskan ribuan tahun. Kupikir bakal ada perkelahian. Sialan, nyaris bikin gue mati kaget. Tapi tariannya benar-benar menarik, lebih berbobot daripada goyangan para selebgram. Bisa nggak sih punya etika sedikit? Ini kan seni gua cahaya yang sudah punah, sangat langka. Teknologi apa sebenarnya? Yang bisa membuat Dewi terbang dari lukisan dinding, seolah-olah hidup kembali. Ini adalah penemuan arkeologi terhebat. Bukan, sepanjang sejarah, penemuan arkeologi terhebat. Kita akan dikenang sepanjang masa. Wih, tubuhnya, gaya menarinya seru banget. Kalau bisa pegang sedikit. Lumayan cantik juga, lentiknya pinggang ini. Hehehe. Cantik sekali, Yue. Perjalanan kita kali ini nggak sia-sia. Semuanya tutup telinga kalian, jangan dengarkan. Suara pipa ini sedang memengaruhi kalian. Si cantik. Senyum dong buat abang. Aduh, tanganku. Ini Dewi sedang menari untukku. Akulah orang terpilih. Cepat kembalikan giok itu kepada... Berani-beraninya kau merampas benda suci milikku. Bahaya, semuanya sudah terpengaruh. Kamu pencuri, membalas budi dengan kejahatan. Sekarang berani-beraninya merampas pusakaku. Lele, kamu ngapain? Nak, jangan mencuri. Cepat minta maaf sama Profesor Lee. Sujud, minta maaf. Semuanya sadarlah, kalian semua dikendalikan. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf, aku tidak bermaksud mencuri Leontin Giokmu. Leontin Giok ini milikmu. Aku tidak berani menodainya. Sudah. Semuanya, lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya.
Kembalikan Liontin Giok itu padanya. Kamu tidak lihat tarian mereka semua aneh? Kalian semua sudah terhipnosis. Ayah, ibu, sadarlah. Cepat kembalikan Liontin Giok itu padanya. Sebelumnya pesawat jatuh, badai pasir dan monster di luar, semua karena Liontin Giok ini. Terlepas dari patung Dewi, menyebabkan gangguan medan magnet. Kalau tidak segera dikembalikan, nanti akan memicu krisis besar. Dasar anak kecil, omong kosong apa lagi? Kalau berani mengutuk kami lagi, percaya tidak aku akan menyobek mulutmu. Dewi sedang menyambut kami dengan hangat. Mana ada krisis besar? Cepat berikan Liontin Giok 2 ikan padanya. Kamu mau membunuh semua orang? Omong kosong, kamu ngerti apa? Akulah ahli arkeologi. Liontin Giok ini tak ternilai harganya. Ini milikku, dasar anak nakal. Cuma bisa buat onar. Suasana baik semua orang, kau rusak semuanya. Ini milikku, siapa juga jangan harap merebutnya. Ini apa? Bencana berikutnya akhirnya datang juga. Pencuri. Mati. Mengapa mereka tiba-tiba ingin memakan orang? Jangan kejar aku, jangan kejar aku. Profesor Teddy Gunawan, dasar bajingan. Jangan takut, arahkan ke kepala mereka. Bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak menonton film. Mereka bukan zombie. Cepat kembalikan Giok itu kepada Dewi. Omong kosong, tidak ada hubungannya dengan Giok. Itu si bodoh yang sembarangan menyentuh barang. Semua salah anak kecil itu. Pasti dia. Baru saja membuat Dewi marah. Kamu ngomong kosong. Para ahli yang disebut-sebut ini tidak ada yang mengerti. Jangan menyalahkan seorang anak. Kembalikan Giok itu padanya. Semuanya akan baik-baik saja. Minggir, ini milikku. Ini adalah anugerah Dewi, sangat berharga. Dasar serakah, jangan keras kepala. Dia akan membunuh kita semua. Aduh. Dasar anak nakal, aku bunuh kamu. Berani-beraninya kamu sentuh anakku. Hati-hati. Lele, bahaya. Apa benar seperti yang dikatakan Xiaole, dia hanya ingin Giok itu? Kami akan menghalang untukmu. Cepat. Mingyuan. Mingyuan. Jangan mendekat, lindungi anak-anak. Istri anak, maafkan aku. Kembalikan padamu. Shenle. Lele, anakku sayang. Kenapa kau tidak lebih awal memberikan Liontin Giok itu padanya? Kau pembunuh, kembalikan anakku. Tenang dulu. Bagaimana aku tahu? Benar-benar ada hubungannya dengan Liontin Giok. Bukankah kau ahli? Bahkan prasasti saja tidak bisa kau baca. Ahli apaan kau? Kalau kau berani sentuh dia lagi, aku akan patahkan lehermu.
Dasar idiot kau, orang palsu ini malah kau lindungi. Menurutku anak itu benar. Dia memang tidak mengerti apa-apa, pencuri makam. Sudah cukup kalian bicara, ahli sekalipun pasti ada saat melakukan kesalahan. Manusia bukan malaikat, siapa yang tak pernah salah? Xiaohu benar, aku tadi juga terhipnotis oleh patung Dewi. Kalau tidak, barangnya sudah kuberikan padanya. Kalian juga terhipnotis kan? Kenapa semua menyalahkanku? Leleku. Lele. Lele. Sayang, kau membuat ibu sangat khawatir. Ternyata kaulah yang terpilih, anak emas surga. Semua ini karena Liontin Giok 2 ikan dicuri dan gangguan medan magnet terjadi. Sekarang Liontin Giok sudah kembali. Seharusnya sudah aman. Misi selesai. Apakah aku bisa kembali ke dunia nyata? Sakit sekali, sakitnya. Cepat selamatkan aku tidak tahan mereka. Apakah mereka terinfeksi? Cepat jauhi mereka. Jangan sampai bermutasi dan menggigit. Ini bukan infeksi tapi erosi. Aku dokter tim profesional untuk tim ekspedisi ini. Cepat minggir, biar aku. Aduh. Sayang. Malah makin sakit. Kok bisa begini? Kenapa lukanya malah melebar? Kamu ini beneran bisa nggak sih? Jangan-jangan dokter tim ini juga setengah-setengah. Aku dosen di Fakultas Kedokteran Universitas. Di sini, selain aku, nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Menurutku mereka sudah nggak ada harapan. Bunuh saja mereka, agar kita nggak ketularan. Dasar, omonganmu itu manusiawi nggak sih? Biar lukanya dibalut dulu, supaya nggak infeksi lagi. Tunggu. Ini bisa membunuh ayahmu. Waktu kita masuk ke pura kuno kedalaman ini, aku baca di catatan itu. Serangan arwah penasaran itu adalah korosi energi. Lumut-lumut ini sudah terendam oleh energi pemurnian Dewi. Itu satu-satunya penawarnya. Apa di catatannya disebutkan? Kok aku nggak lihat? Bu, percayalah padaku. Ini bukan main-main. Kalau dia sampai terinfeksi parah, bisa mati. Ini nggak mungkin. Rasanya jauh lebih enak. Cepat balut lukaku, sakit banget. Pintunya terbuka. Mau lanjut ke depan? Atau tunggu mati? Terserah kalian. Tim ekspedisi kami pasti akan meneruskan perjalanan. Aku kasih tahu dari sekarang. Aku bisa dipanggil Profesor Lee karena pengalamanku selama 30 tahun. Apa yang terjadi sebelumnya itu kecelakaan. Sekarang gioknya sudah kembali ke tempatnya, medan magnetnya stabil, semuanya sudah dalam kendaliku. Percaya atau tidak, terserah kalian. Yang mau lanjut ke dalam harus patuh padaku. Jangan membuat masalah atau jadi beban. Bima Aditya. Mikir apa? Cepat jalan. Menurutku anak ini lebih bisa diandalkan daripadamu. Aku memutuskan keluar dari tim ekspedisimu. Dasar, kamu memberontak ya? Iya kan? Baiklah. Kalau gitu ikut saja sama orang-orang sembarangan ini. Lihat nanti siapa yang bisa bertahan hidup dan membawa barang antik berharga keluar. Kak Liang, kita gimana? Dengar dulu apa kata anak kecil itu. Xiaole, kita pergi. Akhirnya mereka mulai percaya padaku. Tekanannya jadi besar nih. Pintu keluar ada di depan. Kalau mau keluar dari sini harus terus maju. Jangan-jangan kalian di sini menunggu kami. Sepertinya di sini lebih aman. Ada apa? Sepertinya keluar tidak semudah itu. Pantas saja sistem bilang banyak bencana. Benar-benar tidak memberi aku waktu istirahat. Ini catur Tiongkok. Jangan-jangan kita disuruh main catur, aku tidak bisa.
Jangan ada yang bergerak sembarangan. Ini dirancang untuk mencegah pencuri makam dengan formasi catur mematikan. Kalau tidak mau mati, dengarkan aku. Aku bisa main catur. Lele, kamu tidak bisa main catur. Jangan sampai bergerak sembarangan. Dengar tidak? Sekarang kita semua terkunci. Kalau ada masalah, mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Shenle, kamu benar-benar tidak bisa main catur. Tidak. Dia kan masih anak-anak. Bisa hebat sampai mana? Saat seperti ini, tetap harus mengandalkan aku. Kuda lawan sudah keluar. 2 meriam siap menembak. Kereta dihalangi. Oke, kuda merah bergerak seperti huruf L. Ke posisi di depan itu. Jangan bergerak, itu jebakan. Kalau tidak bisa main catur, jangan asal perintah. Aku percaya, Profesor. Kesalahan, aku tidak memperhatikan. Itu meriam tembus gunung. Murni kecelakaan. Ini menyangkut nyawa loh. Kami tidak tahan dengan kesalahanmu. Kamu benar-benar bisa tidak sih? Bisa tidak kamu pikir dulu baru jalan? Aku tidak mau mati. Waktu habis. Meriam merah menghapus. Kenapa bisa begini? Kami cuma mau jalan-jalan. Jangan takut, kita pasti bisa keluar. Ibuku bilang tahun ini aku kena sosial. Aku kira habis uang, hilang bencana. Ternyata malah hilang nyawa. Profesor, sebenarnya harus jalan bagaimana? Kamu sengaja ya, cuman mikir nyawamu sendiri. Catur kan memang makan bidak dan susun strategi. Mana mungkin menang tanpa satu bidak pun mati. Selesai, mau dikunci raja. Cepat, jalan ke depanku untuk menghalangi. Cepat, benteng maju untuk menghalangi. Biarkan dia yang mati. Kamu sendiri bisa selamat. Kamu ahli apa sih? Dasar tukang catur payah. Sudah menewaskan begitu banyak orang dari kami. Sekarang malah mau menyuruh wanita dan anak-anak menjadi tameng buat kamu? Aku ada di dalam permainan catur ini. Sudut pandangku terbatas. Tidak seperti di luar papan catur, yang bisa melihat dengan jelas. Cepetan, kalau tidak pergi, langkah berikutnya lawan akan sekak mataku. Tidak boleh. Aku tidak bisa biarkan anak perempuanku mati. Jangan banyak omong, ini untuk kepentingan bersama. Kalau aku disekakmat, kita semua mungkin akan diserang tanpa pandang bulu. Omong kosong, dasar egois brengsek. Kamu cuma takut mati sendiri. Jangan coba-coba tarik istri dan anakku jadi tumbal. Selesai, semuanya selesai. Kalau waktunya habis, tetap mati juga. Disebut profesor apa kamu? Awalnya kukira ikut kamu eksplorasi bisa kaya. Nyatanya, nyawa aja hampir hilang. Kalian diam. Xiaohu, kamu datang ke sini jadi jenderal. Aku mempekerjakanmu untuk melindungiku. Cepat. Aku datang untuk cari rezeki bersamamu. Bukan mati penggantimu. Aku tahu cara memecahkan permainan ini. Permainan caturnya adalah jalan buntu. Kita tidak bisa main sesuai aturan. Yang di dalam bingung, yang di luar jernih. Aku harus keluar dari papan catur. Gila, anak ini cari mati. Lele, kembali. Seka. Luar biasa, anak ini benar-benar luar biasa. Wah, anak ini setan ya. Bagaimana dia melakukannya? Sejak kapan Lele sehebat ini? Cepat pergi, tinggalkan tempat sialan ini. Air ini mengalir. Ikuti aliran air pasti bisa keluar. Kita selamat. Haha, sudah aku bilang, selalu ada jalan. Aku tidak tahan di tempat ini. Aku tidak mau tinggal lagi. Cepat, di sana ada 2 perahu kayu kuno. Meski agak tua, seharusnya masih bisa dipakai. Semua cepat naik ke perahu. Jangan naik perahu. Aku sudah lihat denah kuil. Aliran perahu ini salah. Pintu keluar yang sebenarnya ada di bawah tanah. Mengikuti air adalah jalan buntu. Air mengalir ke tempat rendah. Mengikuti air keluar gunung adalah hal biasa.
Sekitar sini semua tebing curam. Mana ada pintu keluar bawah tanah? Benar juga. Lagi pula, di mana kamu melihatnya? Denakuil, kenapa kami tidak melihatnya? Kurasa dia hanya karena beberapa kali beruntung sebelumnya, lalu benar-benar mengira dirinya adalah bos kecil. Di sini cari perhatian dan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Depan sana benar-benar jalan buntu. Hanya ada satu jalan ini. Kalau tidak pergi, tinggal di sini. Jangan buang-buang waktu kami. Lele, di sini memang hanya ada satu jalan. Kita juga naik perahu, yuk. Apa karena mata emasku digunakan berlebihan salah lihat? Ada yang tidak beres. Ada sesuatu di dalam air. Hanya beberapa ikan besar. Bisakah kamu tidak panik begitu? Lele. Buka kunci kemampuan. Penglihatan malam dan penangkapan gerak. Cepat dayung. Banyak sesuatu di dalam air. Dan ada satu yang besar. Ada sesuatu di dalam air. Sialan, seharusnya aku tidak naik perahu sialan ini. Bocah sialan ini. Dia tahu ada bahaya di air. Kenapa tidak menghentikan kita naik perahu? Kan kamu sendiri yang maksa mau naik. Jangan salahkan anak begitu ada masalah. Ini masih disebut anak? Menurutku dia cuma mulut sial. Pembawa sial. Semua monster muncul karena dia yang omong. Kamu bilang apa? Lao Chen. Tolong aku. Lao Chen. Cepat pegang tanganku. Pergi, mereka pergi. Apa mereka sudah kenyang? Sudah aman? Lalu tunggu apa lagi? Ayo dayung cepat selagi mereka kenyang. Tunggu, ada prasasti batu di sana. Mungkin ada catatan cara keluar. Di sungai ini dipelihara piranha dan naga air. Mereka ada untuk mencegah orang melalui jalur air mencuri dari makam kuno atau barang dari dalam makam kuno melarikan diri. Apa maksudnya? Tidak disebutkan cara untuk keluar. Tidak, tapi memberitahu kita bahwa selain piranha, ada juga naga air. Naga air? Piranha bukan kenyang, tapi sedang memberi jalan untuk naga air. Naga air akan datang. Lele. Yue. Pegang erat-erat papan kayu. Jangan bergerak sembarangan. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Tolong aku. Ibu ayah. Itu dia naga air. Kali ini kita pasti tamat. Kamu gila. Siapa yang suruh kamu menolong orang? Kalau sampai menarik perhatian naga air, kita semua akan mati. Diam, aku ini tentara bayaran. Bukan pengecut. Melihat orang dalam bahaya tapi tidak menolong, itu perbuatan binatang. Kenapa tidak lebih banyak yang dimakan? Kapal ini tidak muat untuk sebanyak orang ini. Terlalu berat. Sekarang kita harus bagaimana menunggu mati? Lebih baik aku bunuh diri daripada digigit sampai mati. Tidak perlu bunuh diri. Ada jalan keluar di bawah air. Jalan keluar? Aku melihatnya tadi di bawah air. Aku yakin di depan sungai ini adalah jalan buntu. Jalan keluarnya justru di bawah air. Jalan keluarnya di bawah air. Jalan keluar ada di dasar air. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Patung Dewi yang bermutasi itu dan naga air yang bisa terbang itu, mana yang masuk akal? Kamu
Profesor, aku percaya ada jalan keluar di bawah air. Meskipun benar ada jalan keluar di bawah air, tapi di bawah sana penuh monster. Turun ke sana sama saja bunuh diri. Lalu, kita harus bagaimana? Bukannya kamu hebat? Cepat cari akal. Tidak bisa kabur, tidak bisa bersembunyi. Maka satu-satunya cara adalah melawan, bunuh dia. Kamu gila, siapa berani membunuh naga? Kalau berani, kamu saja yang pergi. Kapal akan tenggelam, sekarang kita mati pasti. Tidak bisa tertancap. Yuk ayah, jagalah Yoibeh. Lele. Lele, lele. Cepat keluar dari lubang di bawah air, cepat. Ayo, ikuti saja kata Lele. Masuk air, ikut aku. Lele, bangun. Bangun dong. Semua orang menunggumu untuk pergi bersama. Dia sudah bangun. Nakal, kamu mau bikin ibu mati kaget. Kalau kamu mati, ibu juga tidak mau hidup lagi. Anak. Akhirnya ketemu juga. Banyak sekali harta karun, bahkan ada pil keabadian. Aku tidak sia-sia datang ke sini. Jangan bergerak, harta karun di ruang makam ini. Masa sih bisa diambil dengan mudah? Tempat ini tidak beres. Menurutku, yang paling tidak beres adalah kamu. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun, ini adalah ruang sampingan untuk menyimpan harta karun. Sangat aman. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tolong. Kulit yang masih segar sekali. Aku mengerti. Mereka adalah manusia zaman kuno. Mereka membuat kesalahan saat membuat pil keabadian, hingga tubuh mereka mengering. Sekarang mereka ingin mengganti kulit dan daging kita untuk mencapai keabadian. Pil keabadian itu ternyata palsu. Pil keabadian bisa memancing kalian datang ke sini untuk memperpanjang umur kami. Bagaimana itu tidak disebut keabadian? Bawa ke sini. Liontin Jok 2 ikan. Aku sudah mengembalikannya ke tangan Dewi. Kenapa ada di tanganmu? Tuan, tugas sudah selesai. Aku mohon Tuan terus memberiku keabadian. Kerja bagus. Sekarang pilih sendiri baju barumu. Jangan. Kita pasti mati. Tidak bisa, tidak ada celah. Kalau begini terus, semua orang akan tewas. Maafkan aku gagal melindungi kalian. Maafkan aku. Bukan salahmu, suami. Bukan salahmu. Kulit anak kecil ini paling aku suka. Ayah, ibu, aku takut. Serang aku saja. Kulit dan dagingku cocok untukmu. Serang aku. Harus bagaimana aku? Bagaimana caranya aku menyelamatkan mereka?
Giok itu adalah inti dari pura kuno kedalaman. Ia tidak hanya bisa menstabilkan medan magnet, tapi juga bisa menekan mereka. Hentikan. Aku terlahir dengan mata yang berbeda. Aku bisa melihat semua struktur dan energi situs kuno ini. Kalian ditahan di sini, pasti sangat ingin keluar, kan? Mungkin dengan kemampuanku ini, kalian bisa keluar. Mata emas. Pantas saja dia bisa membaca tulisan di prasasti, membawa kami melewati bencana-bencana itu. Mata emas, benar-benar wadah yang langka sekali dalam 1000 tahun. Denganmu kami bisa keluar dari situs kuno ini, melihat matahari lagi. Lalu tunggu apa lagi? Ayo. Jangan, Lele. Kakak, jangan. Kau menghancurkan benda suci, medan magnet kacau. Dunia di luar sana akan ikut mati bersamamu. cepat lari, pintu keluar terbuka. Ayo ikuti aku. Ini benda keramat. Harus dibawa keluar. Untuk diteliti. Giok itu, ambil giok itu. Gioknya hilang, yang penting keluar dulu. Profesor Lee, cepat lari. Kita berhasil keluar. Aku hampir mati ketakutan. Aku benar-benar keluar dengan selamat. Ada apa, kakiku? Itu pasir hisap, jangan bergerak. Semakin kau bergerak, semakin cepat kau terhisap. Aku tidak mau mati. Untung aku sudah tua, lari tidak terlalu cepat. Kalau tidak, aku juga sudah terperosok. Bagus, Profesor Teddy Gunawan. Cepat selamatkan anak ini dulu. Tidak bisa. Aku juga akan terhisap. Kalian pasrah saja pada takdir. Teddy Gunawan, dasar binatang tua. Sepanjang perjalanan ini, kalau bukan karena Shenlei, kau sudah mati 800 kali. Mama, aku susah bernapas. Apa itu? Kenapa tidak bisa lewat? Oh iya, struktur ruang yang kulihat sebelumnya, ini bukan jalan keluar. Ruang di bawahnya adalah jalan keluar yang sebenarnya. Jalan keluar sebenarnya dari kuil ini ada di bawah. Rilekskan tubuhmu, semuanya rilekskan tubuh kalian. Tahan napas, biarkan diri kalian ikut terhisap pasir. Yue. Gafu, Kenny menunggu kalian di bawah. Kurasa mereka menunggu kalian di jembatan menuju alam baka. Ayah, ibu, kapan kalian turun? Itu suara Yue. Yue tidak mati. Mana mungkin? Jalan keluarnya benar-benar ada di bawah. Cepat turun. Ini di mana? Ayah, ibu, lihat. Akhirnya keluar. Kali ini kita benar-benar berhasil keluar dari kuil, kan? Kalau ada lagi kejadian aneh, aku benar-benar tidak tahan lagi. Setidaknya kita tidak pulang dengan tangan kosong. Dengar kalian yang di bawah. Kami dari tim penyelamat, harap tetap tenang. Kami di sini. Kita sudah melewati semua bencana dan melarikan diri dari kuil. Kenapa sistem belum memberitahu aku kalau kita bisa kembali ke dunia nyata? Kau menghancurkan benda suci, medan magnet jadi kacau, dunia di luar akan ikut mati bersamamu. Apa maksudnya itu? Kami mendapat kabar tentang kecelakaan pesawat lalu langsung bergegas mencari.
Sudah beberapa kali berputar mencari, tapi tidak menemukan kalian. Kalian sembunyi di mana? Kami masuk ke kuil. Kamu tahu nggak di sana ada cewek cantik? Bukan, patung. Ada juga naga air, sama orang yang kulitnya hilang. Iya, ya ampun, bikin merinding. Catat, korban selamat mengalami halusinasi massal yang parah. Kondisi mentalnya tidak stabil. Bukan halusinasi. Kuil itu ditekan oleh giok ini. Sudah, kami sudah mencari di sini setengah hari. Di gurun pasir ini sama sekali tidak ada kuil. Bicaranya nanti saja setelah pulang. Mereka adalah korban selamat dari kecelakaan pesawat. Setelah dibalut lukanya, aturkan mereka kamar untuk menginap. Jaga baik-baik, jangan biarkan mereka berkeliaran. Besok setelah pemeriksaan kejiwaan dan konseling psikologis selesai, baru pulangkan mereka. Jangan mengotori barang-barang hotel. Jika butuh apa-apa, hubungi resepsionis. Aku ini bos dari grup Halim, Riko Halim. Aku mau menginap di suite presidensial. Wah, ternyata bos Halim. Maaf sekali, saya tidak mengenali Anda. Anda tunggu, suite presidensial Abalon dan Lobster langsung saya atur. Tim medis penyelamat akan melayani langsung di tempat. Nah, ini baru benar. Mulai sekarang kita berpisah jalan. Jangan sekali-kali bilang kenal aku Riko Halim. Aku malu kalau ketahuan. Siapa yang mau peduli sama dia? Saya Profesor Lee dari tim arkeologi profesional. Aturkan juga untuk saya. Profesor dari tim arkeologi, apa hubungannya dengan saya? Cepat kembali ke kamar dan bersih-bersih. Bau sekali. Pertanda langit tidak biasa. Tidakkah akan bisa lolos? Medan magnet sudah kacau. Air akan menenggelamkan segalanya. Mendeteksi perubahan medan magnet yang drastis, mata emas meningkat lagi levelnya. Membuka kemampuan memprediksi masa depan secara fragmentasi. Memprediksi masa depan secara fragmentasi. Berarti yang tadi bukan mimpi. Banjir. Datang. Ayah, ibu, cepat bangun. Badai datang. Akan segera terjadi banjir. Kita harus bersiap-siap. Lele, kamu terlalu tegang. Cuman hujan biasa. Iya, kita sudah keluar dari tempat sialan itu. Sini mama peluk kamu dan adik tidur. Ayah, ibu, urusannya belum selesai. Gioknya retak. Seluruh dunia sedang mengalami kekacauan medan magnet. Lihat. Urusannya benar-benar belum selesai. Cepat bunyikan alarm. Beritahu semua orang untuk mengungsi ke tempat tinggi. Badai ini akan semakin besar, akan menyebabkan banjir. Nah, ini kan hotel bintang 5. Topan saja bisa kami tangani. Lagi pula cuman hujan, mana mungkin banjir. Kalian sama sekali tidak tahu badai apa yang sedang dihadapi. Ini adalah ketidakseimbangan medan magnet yang memicu bencana alam. Cukup, omong kosong. Sepertinya kecelakaan pesawat sangat memukul mereka. Bawa mereka untuk disuntik penenang. Biar tenang dulu. Apa yang dikatakan anakku itu benar. Cepat lakukan persiapan seperti katanya. Nanti terlambat. Kalau benar separah yang kau katakan, pihak berwenang pasti sudah mengeluarkan peringatan dini. Ini jelas badai biasa. Mana mungkin jadi bencana. Cepat lari. Sial, air sudah mulai naik. Cepat beritahu semua orang untuk menyelamatkan diri. Beres-beres saja. Cuma pintunya rusak. Masuk sedikit air saja. Segera cari orang untuk memperbaiki pintu. Buang air yang masuk. Taruh 2 baris karung pasir di depan pintu. Sudah cukup. Lalu kirim orang untuk membersihkan saluran air. Jangan biarkan orang-orang bodoh menertawakan kita. Baik. Dia terlalu keras kepala. Jangan banyak bicara. Segera lakukan pemeriksaan mental untuk semua korban selamat kecelakaan pesawat. Malam-malam begini kenapa harus pemeriksaan mental? Kami sehat mental. Kaki saya belum selesai dipijat. Aku akan melapor kalian. Mulai. Bisa cepat sedikit, banjir akan datang. Banjir? Banjir apa? Liontin Giok 2 ikan sudah retak. Ketidakseimbangan medan magnet menyebabkan bencana alam. Badai akan menyebabkan banjir. Ah, kita semua sudah keluar. Kenapa belum berakhir?
Kita mungkin terkena kutukan. Di bahu semua orang seharusnya sudah ada tanda Liontin Giok. Aku benar-benar punya. Ada punya, takut apa? Bencana yang lebih besar aku bisa atasi dengan uang. Mata emasmu bukannya hanya berguna di kuil, keluar kok bisa meramal. Mata emas saya sudah meningkat. Aku benar-benar melihat. Sudahlah, banjir. Sepertinya sudah bisa dipastikan mental mereka semua bermasalah. Segera kembalikan ke kamar masing-masing, diisolasi untuk observasi, supaya tidak melukai orang lain. Kalau benar-benar terjadi masalah ada korban jiwa, kalian sanggup tanggung. Kami semua normal. Yang dikatakan anak ini kemungkinan benar. Lihatlah luar, sudah mulai tidak normal. Manajer, air tiba-tiba meluap dan masuk. Selamatkan aku, tolong aku. Sial, banjir datang. Kapten, benar-benar seperti yang dikatakan anak ini. Aku terlalu ekstrem sebelumnya. Maaf, Manajer Kian. Cepat bawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Tunggu bantuan. Maya Lestari dan Daliu, ikut aku turun untuk menolong orang. Hotel andalan butuh pertolongan. Cepat naik, cepat. Cepat lari. Sialan, nggak bisa biarin gue tidur nyenyak ya. Cepat lari, air sudah naik, cepat lari. Semuanya tenang, jangan berdesakan. Kalau begini, nggak ada yang bisa naik. Terus sekarang gimana? Kita terjebak di sini. Sialan, minggir lu, gue kasih 100 juta. Pintu karyawan, pintu karyawan. Iya, pintu karyawan, cepat. Kalian mau kemana? Tungguin gue. Sudah lantai 7, 230 meter. Seharusnya aman. Pasti aman. Dulu badai sebesar apapun nggak pernah lebih dari 20 meter. Nggak usah naik lagi, air sudah berhenti di lantai 5, nggak naik lagi. Semuanya, jangan takut. Air memang sudah berhenti. Aku sudah beritahu markas penyelamat untuk datang menolong. Kita tunggu bantuan dengan tenang. Semuanya, ikut aku ke lobi lantai 7. Nggak boleh. Air yang aku lihat setinggi setidaknya 40-50 lantai. Kita harus ke lantai paling atas. Tidak bisa. Air yang kulihat setinggi 40-50 lantai. Kita harus ke lantai atas. Kalau benar setinggi 40-50 lantai, itu bukan banjir lagi, itu kiamat. Percayalah padaku, ikut aku ke lantai atas sekarang juga. Ayo. Kalian pergi setinggi itu, tim penyelamat akan sulit menolong kalian. Menurutku sudah aman, tenang saja tunggu tim penyelamat. Sekarang kita bukan di kuil, aku pasti dengar kata tim penyelamat. Xiaole, selanjutnya kita harus apa? Segera kumpulkan semua makanan dan air, plus peralatan penyelamatan. Semakin lengkap, semakin baik. Yang di dalam cepat keluar, banjir akan datang. Beresik apa ini? Ini lantai VIP. Orang miskin wawasannya sempit. Kalau tidak percaya, kau akan menyesal. Beresik apa ini? Ini lantai VIP. Orang miskin wawasannya sempit. Kalau tidak percaya, nanti kamu menyesal. Tenang saja, tunggu bantuan di sini. Pasukan besar akan segera tiba. Padahal di sini sudah aman. Mereka malah naik ke lantai 55. Benar-benar gila. Penilaian Kapten Kin pasti tidak salah. Airnya pasti tidak akan naik lagi. Nanti saat regu penyelamat datang, selamatkan aku dulu. Nyawaku ini sangat berharga. Itu apa? Regu penyelamat datang. Bahaya, cepat lari. Kamu lihat itu. Seharusnya aku ikut Shenlei ke lantai 55. Untung aku ikut anak ini ke atas. Mengerikan sekali. Untung kita dengar kata Xiaole. Aduh. Tolong. Banjir, cepat lari. Jangan teriak, airnya nggak bakal sampai sini. Airnya udah berhenti.
Untung gua tinggal di kamar mewah di lantai paling atas. Kalau enggak, pasti ikut tenggelam kayak orang miskin ini. Iya sih, memang nyawa orang miskin nggak berharga. Di saat kayak gini masih ngomong yang enak. Kalian masih manusia nggak sih? Kamu ngomong apa sama gue? Kamu tahu gue siapa? Kau brengsek ngomong gitu sama gue. Kau tahu gue siapa? Kapten Kim, kamu baik-baik saja? Xiaole, ini salah gue yang keras kepala. Membahayakan kalian semua. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Kamu harus mengatur penyelamatan diri. Berisik banget. Gue gak mau satu tempat sama orang miskin. Alice Natalia. Kembali ke kamar. Dasar lu yang miskin, gua punya banyak duit. Kukira tim penyelamatnya bisa diandalkan. Hampir aja bunuh gua. Kapten Kim juga tidak menduga banjirnya separah ini. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Aku akan lindungi kalian sampai bantuan datang. Ini Qin Feng, ada banyak korban di hotel andalan. Mohon konfirmasi. Nama, usia. Nah, kita sudah keluar dari kuil. Kenapa masih banyak bencana seperti ini? Mungkin karena tidak ada giok penstabil medan magnet, sehingga memicu bencana alam yang terus-menerus. Panggil markas. Panggil markas. Kapten, bagaimana? Masih tidak bisa menghubungi markas. Semua saluran sudah dicoba. Hanya ada suara listrik statis. Radio terputus. Apa maksudnya? Kita cuma bisa menunggu mati. Banjir sudah berhenti. Kenapa aku masih belum bisa keluar dari sistem? Sistem multi bencana. Jangan-jangan masih ada bencana besar? Banjir sudah berhenti. Kenapa aku masih belum bisa keluar dari sistem ini? Sistem bencana berganda. Masa masih ada bencana besar lagi? Semua, jangan panik. Aku akan coba cara lain. Pasti bisa menghubungi markas. Belakangan ini, setiap kali menggunakan mata emas, selalu pusing. Sepertinya tidak bisa digunakan sembarangan. Cepat sembunyi di bawah meja. Gempa dahsyat akan segera datang. Gempa beneran? Alarm gempa hotel saja belum berbunyi. Mana mungkin ada gempa besar? Gempa. Cepat lari. Sudah selesai. Cuma segitu, gua kira bakal terjadi apa-apa. Semua, jangan bergerak sembarangan. Dengarkan Xiaole. Siap, airnya naik lagi. Kok ada ikan lagi? Piranha, semua hati-hati. Kok ada ikan lagi? Piranha, hati-hati semuanya. Piranha. Kenapa bisa ada piranha di air? Ini piranha dari dalam kuil. Kenapa di punggungku juga ada bekas liontin giok? Mata emas mulai menunjukkan efek samping. Gempa membuat tanah retak. Mereka baru bisa keluar. Semuanya masih berkaitan dengan liontin giok 2 ikan. Jangan-jangan semua bencana ini benar-benar ulahku? Bahaya. Gempa menyebabkan pilar penahan gedung patah. Gedungnya mau runtuh. Cepat, lalui papan reklame ke gedung seberang. Kalau tidak sih kita akan mati di sini. Ayah. Monster buas dari gurun pasir bahkan mereka juga muncul. Monster buas di gurun pasir ternyata muncul juga. Tidak cuma satu. Gimana ini kita seperti ikan dalam tong? Seandainya dulu mati di hotel lebih baik daripada dimakan monster. Galen Setiawan, peluruku habis. Aku juga sudah habis. Pakai pisau komando, tunggu monster naik kita lawan mereka. Ayah, aku takut. Sayang, jangan takut. Ayah dan ibu menemanimu, pasti akan melindungimu. Bencana ini benar-benar tidak bisa dihindari. Aku tidak rela. Aku belum sempat melindungi keluargaku. Itu Galen Setiawan dan yang lain pasukan utama datang. Itu Galen Setiawan dan rombongannya. Pasukan utama sudah datang. Galen Setiawan, akhirnya kalian datang.
Cepat bawa kami pergi dari tempat sialan ini. Bencana serupa telah melanda banyak tempat di seluruh dunia. Aku akan mengajak kalian ke pangkalan pengungsi resmi sementara. Melanda seluruh dunia. Apa ini kiamat, Institut Riset? Sedang mengembangkan metode penanggulangan dengan segera. Tidak usah diteliti lagi. Aku tahu penyebabnya. Semua ini berkaitan dengan pura kuno kedalaman. Bawa anak yang bicara ngawur ini pergi. Kami yang keluar dari pura kuno kedalaman, punya bekas di bahu. Kami semua bisa menjadi saksi. Bagaimana mungkin? Tangkap mereka segera. Galen Setiawan, segera beritahu Institut Riset. Suruh Profesor Morgan Surya sendiri yang meneliti mereka. Meneliti kami tidak ada gunanya. Kami harus segera kembali ke dunia Dewa Guiksu. Jangan banyak bicara. Segera bawa mereka ke pangkalan pengungsi resmi. Sial. Jangan banyak omong. Segera bawa mereka ke pangkalan pengungsi resmi. Ini parah. Kita nggak bakal dianggap sebagai kelinci percobaan, kan? Mereka nggak ada waktu untuk meneliti. Akan segera ada letusan gunung berapi dan serangan meteor. Apa? Shaole? Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kalau masalah medan magnet ini nggak diselesaikan, bencana selanjutnya akan semakin parah. Kalau gioknya masih ada, medan magnet bisa distabilkan dan semua bencana bisa dihentikan. Selamat. Mata emas telah naik level mencari jejak dari jauh. Mencari jejak dari jauh. Ini menyuruhku mencari sesuatu? Profesor Lee. Ternyata gioknya selama ini ada padamu. Xiaohu, dengar dulu penjelasanku. Aku sudah berkali-kali menyebutkan pentingnya giok ini. Kenapa kamu nggak mengeluarkannya? Siapa yang tahu apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan giok? Benda ini sangat berharga. Seluruh dunia sedang menderita. Kamu malah bermimpi jadi kaya di sini. Sudah, jangan bertengkar. Karena gioknya sudah ditemukan, kita harus cepat-cepat kembali ke pura kuno kedalaman. Kamu aja nggak bisa keluar dari gudang ini. Gimana mau pergi ke pura kuno kedalaman? Kalian nggak akan bisa pergi ke pura kuno kedalaman. Tinggallah di sini untuk jadi bahan penelitianku. Konon, kalian semua memiliki bekas yang sama seperti monster buas. Aku harus menelitinya. Profesor Morgan Surya, meneliti kami hanya buang-buang waktu. Hanya dengan mengembalikannya ke pura kuno kedalaman, medan magnet bisa distabilkan. Untuk menahan monster buas, kau mau mengajari saya? Ayo bawa mereka ke ruang penelitian. Laporan. Sejumlah besar monster buas menyerang pangkalan. Monster buas sudah bermutasi. Jika kita tidak segera membawa giok kembali ke kuil, benar-benar akan kiamat nanti. Ini makhluk apa ini? Mereka mau menyemburkan api. Xiaole, kamu sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Kali ini kalian percaya kata anakku, kan? Hanya dia yang bisa mengakhiri bencana maut ini sepenuhnya. Monster buas akan kembali lagi cepat atau lambat. Kita harus segera kembali ke pura kuno kedalaman dan menyelesaikan masalah dari akarnya. Kurasa menyelesaikanmu inilah cara menyelesaikan masalah dari akarnya. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat tangkap mereka dan bawa ke lab penelitian. Tidak boleh, Galen Setiawan. Jangan buang-buang waktu lagi. Bawa mereka kembali ke pura kuno kedalaman. Ada apa? Akan terjadi gempa lagi. Itu gunung berapi. Sebentar lagi akan meletus meteor juga hampir tiba. Kalau masih ditunda-tunda sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Coba lihat meteor benar-benar datang benar adanya. Infang, segera kawal mereka ke pura kuno kedalaman dan akhiri bencana maut ini sepenuhnya siap. Aku ikut. Aku ingin tahu apa sebenarnya pura kuno kedalaman ini. Nyawaku ini berharga. Tahu, aku nggak mau kembali buat mati. Sebagai profesor arkeologi, aku akan bantu kalian. Aku sudah tahu sedikit tentang pura itu. Aku juga ikut. Sayang, kamu tetap di sini jaga Yue. Tenang saja, aku pasti jaga anak kita. Kami yang jaga perkemahan. Pura itu serahkan pada kalian. Baik. Bodoh, mau mati saja.
cepat lari ke dalam. Tunggu kami kembali. Luar biasa sekali. Tak kusangka pura kuno kedalaman benar-benar ada. Terakhir kali lewat jembatan ini, langsung sampai di Pura Dewi. Ayo, selesaikan dengan cepat. Ya ampun, keahliannya luar biasa, penuh vitalitas. Ini sungguh keajaiban dalam sejarah arkeologi. Ini bukan Pura Dewi. Kita masuk ke tempat yang salah. Kenapa bisa begini? Ujung jembatan panjang itu terakhir kali jelas-jelas adalah pintu masuk Pura Dewi. Bukan Pura Dewi, kalian benar-benar pernah kesini atau tidak? Xiaolei, kenapa jalurnya berbeda dengan yang direncanakan? Medan magnet di sini sangat kacau, memicu perpindahan spasial. Posisi Pura Dewi terdistorsi. Tim Galen Setiawan tidak akan bertahan lama. Kita harus segera menemukan Pura Dewi. Ada tidaknya Pura Dewi saja masih belum pasti. Jangan-jangan ini cuma omong kosong anak ini. Jangan sembarangan bergerak. Medan magnet di sini tidak stabil. Jika disentuh sembarangan, bisa memicu mekanisme yang tidak diketahui. Ini cuma patung-patung, perlu segitunya berlebihan. Karya seninya benar-benar tak tertandingi. Jangan sentuh. Keseimbangan langit runtuh, segala hukum tertutup debu. Kalian harus segera memperbaiki kekacauan ini dan menegakkan kembali tatanan para dewa. Batas waktu 1 batang dupa. Bila pelitanya padam, panah akan menembus jantung. Kamu anak kecil bisa baca tulisan kuno, bohong kali. Diam, semua ikuti kata Shenlei. Prasasti bilang ada gangguan medan magnet yang bikin patung Dewa Suci jadi aneh. Kita harus cari patung yang bermasalah dalam waktu 1 batang dupa. Kalau enggak, kita akan mati tertusuk ribuan panah. Patung Dewa Suci bermasalah, kayaknya otakmu yang bermasalah. Ada apa ini? Cari cepat, kalau semua lilin ini padam, kita akan jadi sasaran panah. Nggak ada yang aneh, kamu yakin baca aturannya bener? Erlang Shen, Yang Jian, senjatanya. Pedang 3 ujung 2 sisi. Mata ketiganya bisa... tunggu. Ketemu, lihat sana. Mata ketiga Erlang Shen, ternyata bentuknya mulut. Lele ternyata benar, patungnya memang bermasalah. Nezha lingkaran langit buminya berbentuk persegi. Segala sesuatu memiliki hukumnya. Langit dan bumi menentukan segalanya. Tinggal satu lagi, cepat cari semuanya. Tidak bisa terlalu banyak. Mata sudah berkunang-kunang, sama sekali tidak bisa menemukan. Jangan menghalangi jalan, cepat cari mekanismenya. Kamu ini beban, selain bisa menyusahkan orang, masih bisa apa lagi? Tidak ingin mati, maka diam saja dengan baik. Sialan, jangan membuat masalah. Tinggal satu lagi. Posisi dewa-dewa di atas sana terlalu tinggi. Cahayanya terlalu gelap, tidak kelihatan. Pak Qin, berikan tali pelontar padaku. Aku ikut denganmu. Hugo Pranoto, kamu yang jaga kami. Qin Fong, kalau kamu naik, siapa yang akan melindungiku? Kamu diam saja di sini. Kalau berani berteriak lagi... Jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan. Pasti ketemu, harus ketemu. Gunung berapi akan segera meletus. Meteor juga akan segera tiba. Semua orang menunggu aku mengembalikan giok ini untuk mengakhiri bencana ini. Hugo Pranoto. Telingaku hampir tuli. Nak, hati-hati, cepat turun. Sial, ribuan anak panah meluncur bersamaan. Apa kita benar-benar akan mati di sini? Ketemu. Cincin emas Raja Kera itu salah. Aku nggak kuat lagi. Kalian harus menyelesaikan tugas ini. Hugo Pranoto.
Tahan, pasti mereka akan berhasil. Waktu kita tinggal sedikit. Ayo pergi. Kembalikan giokku. Medan magnet gak seimbang. Semuanya kacau. Kalian pencuri ini akan mati. Apa sih ini? Chill, mereka juga bermutasi dan meningkat. Tembak. Kalian hadapi monster itu. Aku cari harta karun. Aku yakin bisa menemukannya. Shenlei, hati-hati. Shenlei, tugas harus diselesaikan. Selamatkan dunia. Mati saja kalian semua. Di sini terlalu berbahaya. Harus bagaimana? Aku ada ide. Aku ada ide. Hentikan yang kecil-kecil itu. Biarkan Dewi Utama yang mencariku. Lele, hati-hati. Ayo pergi. Xiaolei. Sial, gagal. Kita semua akan mati di sini. Jangan takut. Mereka tidak akan menyerang orang lagi. Anak, Xiaolei. Kamu masih hidup? Medan magnet sedang mengoreksi semuanya. Semoga bencana sudah berlalu. Perhatian semua unit. Krisis telah berakhir. Krisis telah berakhir. Lele dan yang lain berhasil. Meskipun Leontin Giok telah menstabilkan medan magnet dan menyelesaikan bencana alam, tapi kalau ada orang yang masuk lagi dan mencuri Leontin Giok 2 ikan, bencana akan terjadi lagi. Tempat ini tidak boleh dibiarkan. Aku yang akan meledakkannya. Kalian mundur dulu. Kakak, ayah. Lele. Syukurlah kamu baik-baik saja. Walaupun ayah tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba jadi hebat banget, tapi kamu akan selalu menjadi anak terbaik ayah dan ibu. Kamu adalah pahlawan besar. Shenlei. Kamu adalah pahlawan besar kita. Profesor Morgan Surya, kamu telah menewaskan begitu banyak orang. Aku akan melaporkan kondisimu secara jujur kepada atasan. Masa jabatanmu sebagai dekan sudah berakhir. Tidak, aku tidak. Bagaimana dengan Profesor Lee? Tidak tahu. Mungkin sedang asik memeluk harta karunnya di suatu tempat. Semuanya sudah berlalu. Sekarang yang terpenting adalah membangun kembali rumah kita. Lele,
Atasan sudah memutuskan untuk menganugerahkanmu medali kehormatan. Pekerjaan rekonstruksi selanjutnya masih membutuhkan bantuanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalian Juga akan mendapat penghargaan yang sesuai. Yes, aku juga orang yang pernah menyelamatkan dunia. akar masalah bencananya sudah diselesaikan. Kenapa sistem belum mengingatkanku bisa kembali ke dunia nyata? Kakak, lihat itu apa? Bencana belum berakhir. Bersambung.